Hai semua, selamat datang di Mimi Villa Kitchen. Kali ini saya mau membuat garlic bread tapi tanpa telur. Nah, ini bahan-bahannya. Saya pakai tepung terigu protein tinggi. Ini kita tuang aja semua ke dalam mixer, langsung kita aduk. Lalu garam, saya taruh garamnya di sebelah kanan. Setelah itu gula di sebelah kiri. 1 sendok makan. Setelah itu ragi instan di depan. Nah, supaya ragi instannya tidak terkena garam ya, karena kalau terkena garam biasanya mati. Ini mentega saya pakai 25 gram. Nah, langsung saja kita nyalakan mixernya. Kita mixer di kecepatan paling rendah. Ini sampai kecampur aja. Setelah itu sedikit demi sedikit tambahkan air sebanyak 125 ml. Saya masukkan bertahap, tidak sekaligus. Nah, ini saya masukkan lagi. Kita aduk terus sampai kalis ya. Jadi kalau biasanya kita membuat roti manis itu mentega dan garamnya kita masukkan terakhir. Kalau ini sekaligus aja saya masukkan semua ke dalam mixer. Karena kita nggak pakai telur. Walaupun nggak pakai telur, tapi ini nanti hasil rotinya juga akan lembut. Saya mau naikkan speednya di speed 2. Nah, ini di speed 3. Sampai kalis. Oke, setelah kalis, itu kelihatannya permukaannya lembut, mulus. Dan ini sudah lentur ya. Sudah kalis elastis. Kita lepas aja. Saya mau tes dulu apakah adonannya ketika ditarik itu sobek. Jadi tandanya kalis elastis itu jika ditarik sampai tipis itu tidak sobek. Nah, ini sudah kalis elastis. Saya mau bulatkan dulu. Lalu saya letakkan kembali dan saya tutup dengan serbet. Oke, ini saya diamkan selama 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah 1 jam saya diamkan. Ini sudah besar ya, sudah gede. Saya kempiskan aja, buang udaranya. Itu kelihatan banget ya adonannya itu lembut. Langsung aja saya pindahkan ke talenan. Mau saya bagi-bagi. Ini 250 gram tepung terigu, saya akan bagi menjadi 6. Kalau biasanya Korean garlic cheese bread itu menggunakan cream cheese dan telur, kali ini saya tidak menggunakan cream cheese dan tidak menggunakan telur. Jadi kalau teman-teman mau jual, itu harganya bisa lebih miring ya daripada garlic cheese bread yang ada di pasaran. Karena cream cheese itu harganya mahal. Ini saya bagi-bagi aja menjadi 6 bagian. Tapi jangan khawatir, rasanya juga akan tetap enak. Dan rotinya meskipun tanpa telur juga lembut. Nah, dibagi-bagi aja, saya lepas. Ini saya nggak timbangnya karena saya mau makan sendiri. Kalau teman-teman mau jual bisa ditimbang per 65 gram. Nah, ini saya bulat-bulatkan aja, kempiskan, buang udaranya. Sampai bulat ya. Nah, di rounding aja dengan tangan seperti ini sampai bulat. Itu permukaannya benar-benar mulus ya. Dan ini nanti hasilnya pasti lembut sekali. Dan
Selain itu saya juga memanggangnya itu pakai sistem Oven Mary. Jadi saya mau ada keras di atasnya, tetapi dalam dan bawahnya tetap lembut. Nah ini saya bagi jadi 6. Lalu saya tutup, biarkan sampai mengembang kira-kira 15 menit. Sembari itu saya mau buat dulu sausnya atau isiannya. Ini saya bikin saus bechamel pengganti cream cheese. Jadi saya mau lelehkan 2 sendok makan mentega plus 3 sendok makan tepung terigu. Saya pakai tepung terigunya protein tinggi, tapi kalau kalian punyanya protein sedang atau rendah itu juga bisa. Ini saya masak dulu tepungnya supaya nanti nggak bau terigu ya, tepungnya matang. Saya masak bareng butter atau mentega supaya wangi. Nah, sesudah dimasak seperti ini, ya sudah tercampur seperti ini, kita masukkan keju parut. Ini saya langsung parut di atasnya, tapi dalam kondisi apinya mati. Kalau kalian sudah diparut dulu, langsung cemplung aja, tidak perlu mematikan api. Nah, ketika kejunya sudah diparut semua, bisa dimasak, dinyalakan lagi apinya. Kita campur. Dan ini saya masukkan susu sebanyak 250 ml. Ini saya tuang semuanya sekaligus dan kita masak menggunakan api kecil sampai nanti berbentuk seperti pasta. Nah, kita masak aja terus. Jangan lupa dibumbui dengan 1 sendok makan gula pasir, lalu garam, kira-kira setengah sendok teh. Nah, ini kita masak lagi supaya rasanya gurih ya. Ada asin, ada manisnya, gurih. Ini pengganti cream cheese, saya nggak pakai cream cheese, saya pakai keju biasa aja. Nah, kita masak sampai jadi pasta seperti ini. Sudah seperti ini, matikan apinya, diamkan dulu. Lalu kita beralih ke adonan kuenya. Sebelum dipanggang, saya mau tabur dulu terigu di atasnya supaya ada kesan rustiknya gitu. Jadi nanti ketika dipanggang, atasnya itu crusty, tapi bawahnya itu lembut karena saya pakai sistem Oven Mary. Nah, itu di bawah sudah ada loyang, loyangnya sudah saya beri air, lalu rotinya saya panggang di atas loyang yang sudah diberi air. Panggang selama 15 menit di suhu 220 derajat. Nah, ini saya mau nyiapkan dulu 50 gram mentega leleh. Saya tambahin dengan 1 sendok makan kental manis. Ini saya buat olesan. Lalu setelah itu saya campur dengan parsley keringnya sekitar 1 sendok teh. Untuk takaran parsleynya kalian bisa sesuaikan dengan selera, tapi kalau saya pakai 1 sendok teh aja. Ini kita aduk sampai merata. Setelah itu saya juga pakai garlic powder. Kalau misalnya nggak punya garlic powder, bisa dengan bawang putih yang dicincang sebanyak 4 siung. Ini kita aduk aja. Oke, lalu selanjutnya mau saya bumbuin dengan lada bubuk setengah sendok teh. Lalu biar gurih saya juga pakai garam. Garamnya sesuai selera ya. Kalau mau asin bisa ditambah. Kalau nggak pengen terlalu asin bisa dikurangin. Sesuai selera aja. Nah, ini saya sisihkan dulu. Kira-kira seperti ini ya teksturnya. Oke, setelah kuenya matang atau rotinya matang, jadinya seperti ini ya. Ini crusty, jadi ada crusty di atasnya. Tapi karena saya masaknya menggunakan sistem Oven Mary, itu bawahnya itu lembut. Bawahnya itu nggak gosong gitu. Jadi bawahnya tetap putih, cuman matang. Ini mau saya belah biar bisa diisi sama saus bechamelnya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini empuk banget ya,
meskipun nggak pakai telur tapi tetap empuk. Saya belah jadi 4 aja, tapi nggak sampai putus seperti ini. Nah ini nanti tengahnya bakalan kita isi dengan saus bechamel yang tadi sudah kita buat. Saya masukkan ke piping bag biar gampang isinya, lalu tinggal disemprot aja di tengahnya seperti ini. Nah, kasih aja semuanya yang banyak ya, biar gurih gitu. Kalau misalnya saus bechamelnya mau ditambahin pakai saus tomat atau saus sambal itu juga boleh, atau nanti ketika makan garlic cheese bread dimakan terpisah dicocol dengan saus tomat atau saus sambal itu juga enak. Ini kita isi semuanya. Nah jadinya seperti ini ya setelah diisi. Oke, setelah diisi lalu saya mau olesin tadi mentega, campuran mentega, bawang putih, susu kental manis tadi, campuran yang tadi itu diolesin aja di atasnya yang udah kita buat tadi. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis di description box. Nah ini diolesin aja semuanya supaya gurih dan wangi ya, ada wangi bawang putihnya. Lalu saya tabur dengan parsley kering supaya lebih cantik dan lebih enak lagi. Mau saya sisipkan smoked beef. Kalau misalkan teman-teman gak punya smoked beef, bisa diganti dengan sosis yang diiris gitu kecil-kecil, diselipkan aja di tengah-tengahnya. Nanti ketika makan itu ada sensasi dagingnya dan itu akan tambah enak. Kita makan garlic cheese breadnya gak cuman polosan aja. Nah diselipin aja smoked beefnya. Setelah itu saya mau olesin lagi dengan butter yang sudah kita beri garlic bubuk tadi dengan parsley, susu kental manis, lada dan garam. Lalu saya mau panggang lagi. Ini panggangnya sebentar aja, 5 menit aja. Suhunya sama 220. Nah, ini jadinya. Ini empuk banget ya. Meskipun nggak pakai telur tapi ini empuk banget. Karena saya manggangnya itu pakai sistem oven Mary, jadi dipanggang dengan slow cooking menggunakan suhu tinggi dan juga waktunya sebentar, jadinya lembut ya. Apalagi ada smoked beefnya, tambah enak pokoknya. Ini recommended banget buat kalian yang ingin jualan dengan harga yang lebih affordable ya, tapi rasanya nggak kalah enak dengan garlic bread yang pakai cream cheese dan telur. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah kalau tidak percaya. Jadi garlic cheese bread yang sempat viral itu nggak harus pakai cream cheese. Kalau misalnya nggak terlalu seneng cream cheese yang kuat, bisa pakai saus bechamel seperti yang saya bikin tadi. Ini hasilnya juga lembut banget dan enak. Aroma bawang putih, butter, parsley, ditambah dengan smoked beef jadi satu. Ini wajib dan recommended banget dicoba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa dicoba di rumah. Selamat mencoba!